Halo semuanya, nama saya Helmi Satria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai covariance dan correlation. Pertama-tama kita akan mencoba membahas mengenai covariance, di mana sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu variance gitu ya. Jadi variance itu adalah sebuah ukuran persebaran data kita yang bisa kita dapatkan dari penjumlahan jarak kuadrat dibagi dengan jumlah data kita. Nah, apa sih hubungan variance dan covariance gitu ya? Jadi variance itu adalah persebaran data di satu variabel, sedangkan bagaimana jika ada lebih dari satu variabel? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya covariance gitu ya. Jadi dengan kata lain, covariance itu adalah sebaran data dari dua variabel. Misal kita akan melakukan observasi nih mengenai tinggi badan dan berat badan anak di suatu kelas gitu ya. Setelah kita mendapatkan data dari beberapa individu, maka kita ingin mengetahui apakah berat badan dan tinggi badan itu akan saling berhubungan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya covariance, di mana kita bisa mendapatkannya dari penjumlahan antara jarak X dengan rata-ratanya dikalikan dengan jarak Y dengan rata-ratanya, lalu dibagi dengan N kurang 1. Nah, sebagai contoh di sini ada berat badan dan tinggi badan, di mana berat badan itu X dan tinggi badan itu Y, di mana rata-rata X adalah 73 dan rata-rata Y adalah 175,33. Kita masukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan 114,6, di mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara berat badan dan tinggi badan. Jadi covariance sendiri itu memberikan informasi tentang dependencies antara dua variabel random. Interpretasinya gitu ya, ketika pada contoh di atas, di mana ketika seseorang tumbuh semakin tinggi, maka berat badannya akan semakin naik, sehingga didapatkan nilai covariance itu juga positif gitu ya. Dapat disimpulkan bahwasanya tinggi badan dan berat badan itu saling berhubungan. Jika kita mendapatkan angka covariance itu mendekati 0, maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut relatif tidak berhubungan. Artinya jika salah satu variabel itu naik, maka tidak akan menaikkan atau meningkatkan nilai pada yang lain, atau bisa dikatakan acak. Lalu kita akan membahas mengenai correlation. Nah, di contoh tadi gitu ya, kita sudah tahu bahwasanya berat badan dan tinggi badan itu memiliki hubungan positif. Lalu bagaimana kita mengetahui seberapa kuat hubungan antara berat badan dan tinggi badan? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan korelasi, di mana rumusnya adalah pembagian antara covariance dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing datanya. Sebagai contoh, dengan menggunakan data tadi, lalu kita masukkan rumus, kita akan mendapatkan nilai 0,898. Dari hasil perhitungan tadi, itu didapatkan bahwasanya korelasi sebesar 0,898 artinya adalah korelasinya itu positif dan menandakan hubungan jika tinggi badan naik, maka berat badan juga akan ikut naik gitu ya. Nah, interpretasi dari korelasi sendiri gitu ya, koefisien korelasi itu selalu bernilai -1 sama dengan 1. Dan ini memungkinkan kita untuk menilai apakah koefisien korelasi tertentu itu besar atau tidak, karena kita memiliki skala mutlak, berbeda dengan covariance yang memiliki skala yang berbeda. Nah, semakin dekat dengan nilai +1 atau -1, maka kekuatan hubungan antara dua variabel itu semakin kuat. Jika mendekati +1 akan kuat positif, sedangkan -1 akan kuat negatif. Sedangkan jika mendekati 0, maka korelasinya akan semakin lemah. Nah, contohnya gitu ya. Jadi korelasi itu merupakan derajat asosiasi antara dua variabel random. Jadi korelasi positif itu adalah hubungan dua variabel di mana jika satu variabelnya naik, maka akan menyebabkan penambahan pada variabelnya, begitupun juga sebaliknya. Contohnya adalah usia dan berat badan, di mana kita bisa lihat ketika usia akan semakin naik, maka tinggi badan akan semakin naik juga gitu ya. Nah, contoh lainnya kita bisa dapatkan yaitu penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan jumlah produksi. Lalu selanjutnya, jika korelasi negatif itu adalah hubungan antara dua variabel, di mana kenaikan satu variabel akan menyebabkan penurunan pada variabel lainnya. Contohnya, ketika semakin lama waktu seorang belajar, maka akan semakin sedikit kesalahan saat ujian. Nah, selain itu, ada juga contoh, yaitu semakin tinggi harga suatu produk, maka akan semakin rendah daya beli masyarakat. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan mengenai covariance dan correlation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.